Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bersama mengenai praktikum fisiologi hewan pada bab kedua, yaitu tentang darah. Perhatikan video ini dengan baik-baik dan silakan dicatat hal-hal yang penting. Nanti kita akan belajar materi, kemudian akan kita praktekkan mengenai bentuk-bentuk sel darah dan bagaimana cara menghitung jumlah sel darah. Perhatikan baik-baik materi ini ya, agar rekan-rekan semuanya dapat memahaminya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail. Oke, rekan-rekan bisa perhatikan di sini. Kita akan melanjutkan materinya. Di gambar menunjukkan bahwa ini adalah sebuah apa ini kira-kira? Ya, pembuluh darah ya. Pembuluh darah. Ketika dipotong atau terpotong, maka akan mengeluarkan beberapa benda-benda yang terkandung dalam sebuah pembuluh darah. Ini yang berwarna merah, tepung, namakan eritrosit atau sel darah merah. Kemudian yang berwarna bening ini yang kelihatan ada nukleusnya atau intinya itu dinamakan dengan leukosit atau sel darah putih. Kemudian yang berwarna kuning cair ini dinamakan plasma. Lalu ada kepingan kecil, serpihan kecil ini dinamakan dengan trombosit. Nah, disinilah ternyata dalam sebuah pembuluh darah sangat banyak ya komponen-komponen penyusunnya. Inilah yang meliputi benda-benda di dalam pembuluh darah. Paham sampai di sini? Jadi tadi ada beberapa bagian dari pembuluh darah, yaitu ada plasma, kemudian ada leukosit atau sel darah putih, kemudian ada eritrosit, sel darah merah, kemudian ada kepingan, trombosit, yang berjuta-juta banyaknya yang menyelimuti tubuh kita. Itu ya, rekan-rekan semuanya, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Fungsi darah, fungsi umum. Darah itu fungsi umumnya apa? Ya, betul ya, untuk mempertahankan kondisi lingkungan atau tubuhnya dalam keadaan relatif konstan. Jadi, darah itu menjaga suhu tubuh kita agar tetap konstan. Berapa konstannya? Betul sekali ya, 37 derajat Celcius atau di bawahnya, itu normalnya. Kalau kita ukur dengan termometer itu ya, sekitar 37 ke bawah ya. 37 derajat Celcius ke bawah. Lalu fungsi khususnya apa? Yaitu mensuplai zat makanan dari saluran pencernaan ke jaringan-jaringan. Kemudian mensuplai oksigen dari paru-paru ke jaringan-jaringan. Yang ketiga, membawa dan membuang zat-zat yang tidak berguna dari jaringan-jaringan ke organ-organ ekskresi. Yang keempat, mendistribusikan sekresi kelenjar endokrin dan zat lain yang mengatur fungsi sel. Yang kelima, membantu menyelenggarakan keseimbangan komposisi air dalam berbagai organ tubuh. Nah, ternyata fungsi khususnya itu sangat banyak ya. Tapi yang paling utama adalah fungsi umumnya ini ya, menjaga kestabilan
tubuh kita agar suhunya relatif konstan. Paham sampai di sini ya? Ternyata adalah fungsi darah. Selanjutnya komponen darah. Ada yang tahu komponen darah itu apa saja? Oke, mari kita ingat-ingat pada slide yang kedua tadi ya. Ada beberapa benda-benda darah atau bagian-bagian yang berbeda dari pembuluh darah. Itulah dinamakan dengan komponen darah. Yuk kita lihat ada apa saja komponen darah itu ya. Oke. Terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama, plasma darah yang merupakan bagian yang cair ya, terdiri atas serum dan fibrinogen. Yang kedua, sel-sel darah, bagian yang padat, terdiri atas sel darah merah atau apa tadi? Eritrosit dan sel darah putih atau leukosit dan keping-keping darah atau apa? Trombosit. Jadi ada dua komponen utama. Yang pertama plasma darah, yang kedua sel-sel darah. Kalau plasma darah itu bagian yang cair. Tadi warnanya apa? Betul ya, kuning. Terdiri dari serum dan fibrinogen. Kemudian yang kedua ada sel-sel darah. Bagian yang padat terdiri dari eritrosit, leukosit, trombosit. Oke. Ingat-ingat ya, komponen darah. Ada dua komponen utama, plasma darah dan sel-sel darah. Nah, jika kita membuat percobaan, kita mengambil suatu cairan darah, misalkan darah hewan kelinci ya, terus kita sentrifuge, sehingga akan menghasilkan komponen yang terpisah ya, di dalam tabung reaksi seperti ini ya. Perhatikan gambarnya, ternyata akan terpisah komponen-komponen darah tadi ya. Yang paling banyak apa tadi? Plasma darahnya 55%, kemudian ada eritrositnya 45%, dan baru bagian-bagian kecil lainnya yaitu leukosit dan trombosit. Paham ya sampai di sini? Bisa membayangkan ternyata yang paling banyak penyusun darah itu adalah plasma, disusul oleh eritrosit, baru leukosit dan trombosit. Ini komponen utama. Nah, kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu plasma darah. Plasma darah ini, tadi yang paling banyak ya, berwarna kuning ya. Cirinya berwarna kuning jernih, tersusun atas 90% air. Perhatikan teman-teman ini ya, tersusun atas 90% air, kemudian sari makanan, hormon, mineral, antibodi, zat sisa seperti CO2 dan sisa pembakaran protein dan fibrinogen. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengangkut zat makanan dan zat sisa. Sehingga dengan plasma darah ini kegiatan distribusi zat makanan dalam tubuh kita itu berjalan dengan lancar. Berikutnya yaitu tentang fibrinogen. Apa sih fibrinogen itu? Fibrinogen merupakan protein darah yang berfungsi membentuk benang-benang fibrin. Penting dalam pembekuan darah ketika terjadi luka ya. Ini ya, mengapa kok luka yang menganga bisa tertutup? Karena adanya protein darah ini atau fibrinogen. Lalu ada serum. Serum ini berupa cairan kuning jernih yang merupakan plasma darah tanpa fibrinogen dan di dalamnya terdapat antibodi. Nah, serum ini juga akan dikeluarkan saat terjadinya luka ya.
Jadi ada fibrinogen dan serum. Kalau fibrinogen tadi fungsinya untuk menutup luka, kalau serum itu sebagai antibodi, sehingga luka yang menganga tadi tidak terjadi infeksi. Seperti itu ya teman-teman. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke komponen berikutnya, yaitu benda-benda darah, yaitu eritrosit atau sel darah merah. Di sini nampak jelas sekali bentuk dari satu keping sel darah merah atau eritrosit. Perhatikan gambarnya, ini ya, bulat, cekung, cekung atas dan bawah atau lebih dikenal dengan bikonkav. Untuk eritrosit ini memiliki ciri-ciri yaitu bentuk bulat pipih, bikonkav, tidak berinti, mengandung hemoglobin. Ingat ya, bentuknya pipih, bikonkav, tidak berinti dan mengandung hemoglobin. Lalu dibentuk di dalam sumsum tulang pipih. Nah, untuk inti ini ada beberapa apa saja, nanti kita akan mengamati bersama pada praktikum ini ya. Lalu yang kedua dibentuk di dalam sumsum tulang pipih. Berikutnya dalam kondisi normal jumlahnya kurang lebih 5 juta tiap milimeter kubik. Fungsinya untuk mengikat O2 dan CO2. Nah, pengikatan O2 oleh hemoglobin itu terjadi dalam paru-paru. Dapat digambarkan sebagai berikut ya. Hb, hemoglobin, berikatan dengan O2 membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Hemoglobin atau Hb ini adalah suatu molekul fungsional yang terdapat di dalam sitoplasma eritrosit dan hampir mengisi 34% ruang dalam sel darah merah. Lalu eritrosit berasal dari eritron yang merupakan diferensiasi stem cell ya, dalam sumsum tulang. Pembentukan eritrosit diregulasi oleh hormon eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal. Itu ya sekilas tentang eritrosit. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu leukosit atau sel darah putih. Nah, di gambar menunjukkan itulah sel darah putih ya, yang di sekitarnya ada sel darah merah atau eritrosit. Leukosit ini nanti jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Bentuknya bagaimana? Bentuknya sel tidak tetap dan tidak berwarna. Jumlahnya kurang lebih hanya sekitar 8.000 per milimeter kubik. Lalu dibentuk di sumsum merah tulang pipih, limpa, dan kelenjar getah bening. Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh sel darah putih atau leukosit itu antara lain yaitu amoeboid. Amoeboid ini merupakan sifat sel darah putih yang dapat bergerak seperti amoeba ya, amoeboid. Kemudian kemotaksis, kemampuan untuk bergerak menuju luka atau inflamasi. Nah, jadi tadi yang pertama amoeboid bergerak seperti amoeba secara tiba-tiba ya, amoeba itu menjulurkan bagian tubuhnya. Ini juga sama, leukosit akan menjulurkan bagian ketika akan memakan bakteri. Kemotaksis, kemampuan untuk bergerak menuju luka atau inflamasi. Jadi ketika terjadi luka di suatu tempat bagian tubuh kita, maka si leukosit akan segera datang untuk proses penyembuhan. Lalu ada fagositosis. Kalau fagositosis ini kemampuan untuk mencerna benda-benda asing
Setelah tadi datang, ketemu dengan bakteri, maka akan difagosit, akan dimakan. Ya. Kemudian ada diapedesis, kemampuan untuk menembus dinding kapiler menuju ke cairan jaringan. Jadi leukosit ini bisa menembus dinding-dinding kapiler yang sangat kecil, tipis gitu ya, menuju ke cairan jaringan. Sehingga proses penyembuhan luka pada tubuh kita itu sangat cepat ya. Itulah beberapa sifat sel darah putih yang harus teman-teman pahami ya. Ada amoeboid, kemotaksis, fagositosis, diapedesis. Lanjut yaitu jenis-jenis sel darah putih atau leukosit. Kalau Pak, sel darah merah ada jenisnya tidak? Sel darah merah yang sehat hanya ada satu tadi ya. Bentuknya atau warnanya merah, bulat bikonkav. Oke, kemudian kalau leukosit pasti ada jenis-jenisnya. Ada beberapa nama leukosit ya yang akan kita pelajari pada kegiatan ini. Berdasarkan apa? Ada tidaknya granula. Granula itu adalah bintik-bintik protein yang ada di permukaan sitoplasma dari leukosit. Yang pertama ada leukosit granuler, yaitu adanya granula pada sitoplasma, adanya nukleus berlobus banyak. Itu cirinya ya. Yang kedua ada leukosit agranula atau granuler, tidak ada granula pada sitoplasmanya. Kemudian ada nukleus tampak bulat sederhana. Tadi berdasarkan apa? Jenis-jenis sel darah putih berdasarkan ada tidaknya granula. Apa tadi granula? Granula adalah butiran-butiran protein yang ada pada sitoplasma leukosit. Oke. Lanjut ke leukosit. Leukosit pertama yaitu granuler. Ini ada beberapa macamnya ya, leukosit granuler. Macamnya ada neutrofil, eosinofil, basofil. Neutrofil, eosinofil, basofil. Pak, bagaimana cara menghafalnya? Untuk cara menghafalnya, teman-teman hanya memahami saja ini ya. Yang pertama, adanya granula. Kemudian ada lobusnya berapa ini? Neutrofil. Lobusnya lebih dari 2. Kemudian eosinofil, lobusnya 2 seperti airpon ya. Kemudian ada basofil, lobusnya juga 2. Bentuknya seperti ginjal atau paru-paru. Paham sampai di sini, teman-teman semuanya? Lanjut ke leukosit agranuler. Macamnya itu ada 2. Yang pertama ada limfosit dan monosit. Limfosit ini intinya lobusnya ini hampir menutupi seluruh sitoplasma. Kemudian ada monosit, bentuknya seperti tapal kuda. Paham ya sampai di sini? Jadi untuk yang leukosit granuler tadi ada berapa macam? Ada 3. Neutrofil, eosinofil, basofil. Kemudian leukosit granuler ada 2, limfosit dan monosit. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Leukosit granuler itu ada neutrofil, ciri-cirinya ya. Nukleus terdiri dari 3 sampai 5 lobus. Jumlahnya paling banyak ya, neutrofil. Kemudian eosinofil terdiri dari 2 lobus. Ya. Jumlahnya berapa? 2 sampai 12%. Lalu basofil nukleusnya relatif besar. Jumlahnya 0,5%. Jadi yang paling banyak tadi apa? Neutrofilnya. Lanjut ke leukosit agranuler. Tadi ada berapa tadi? Ada 2 ya. Yang pertama ada limfosit. Nukleusnya besar, menempati sebagian besar sel. Jumlahnya 20 sampai 25%. Lalu ada monosit.
monosit, nukleusnya besar seperti tapal kuda, ukurannya 12-15 mikron, jumlahnya berapa? 3-8%. Nah, walaupun ini jumlahnya sedikit, tapi untuk monosit ini sebagai indikator atau menunjukkan perubahan dalam kesehatan pasien dengan banyak sedikitnya monosit dalam tubuh. Oke. Jadi kalau monositnya sudah berkurang, maka kondisinya semakin sehat. Kalau monositnya banyak, maka kondisi pasiennya masih belum stabil. Paham sampai di sini? Mudah dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, kita masuk ke trombosit atau keping-keping darah. Cirinya, bentuknya tidak beraturan seperti benang keramik, tidak berwarna, tidak berinti, jumlahnya hanya sedikit ya, kurang lebih 250.000 per milimeter kubik darah. Lalu berfungsi dalam pembekuan darah. Nah, pada trombosit ini kita kenal dengan teori koagulasi ya, yang ditemukan atau pendapat dari Morowitz. Pada peristiwa perdarahan, maka jaringan yang robek atau rusak akan menyebabkan trombosit yang melaluinya pecah dan membebaskan tromboplastin. Tromboplastin dan ion Ca, apa Ca? Kalsium, kemudian mengaktifkan protrombin, dihasilkan oleh hati menjadi trombin, dan trombin akan mempengaruhi perubahan hidrogenogen menjadi benang-benang fibrin sehingga menutup jaringan yang rusak. Ini adalah proses terjadinya penutupan luka kita. Untuk gambarnya seperti ini, trombositnya keping darah tidak beraturan ya. Oke, lanjut berikutnya yaitu masuk ke mekanisme pembekuan darah tadi. Kalau secara kelima tadi seperti itu ya, kita masukkan ke dalam mekanisme berupa bagan ya. Nah, ketika ada luka di tubuh kita, maka trombositnya pecah. Trombosit akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase akan mengaktifkan protrombin dengan vitamin K, dan ion Ca akan mengaktifkan trombin. Trombin akan mengaktifkan glikogen, kemudian akan membentuk fibrin, sehingga benang-benang fibrin tadi akan menutup luka kita. Itu ya secara mekanisme pembekuan darah. Paham sampai di sini? Jadi luka yang ada tubuh kita itu cepat sembuh karena adanya trombosit dan leukosit. Sehingga luka kita akan segera mengering, akan segera mempat darahnya. Itu ya. Oke, pada kegiatan ini tujuannya yaitu yang pertama, menghitung jumlah eritrosit dan leukosit darah manusia. Nah, nanti akan kita gunakan yang namanya bilik hitung ya. Bilik hitung untuk menghitung eritrosit dan leukosit. Lalu yang kedua, melihat bentuk-bentuk leukosit. Nah, dari kelima tadi, monosit, kemudian yang lainnya, neutrofil, basofil, limfosit. Nah, itu nanti akan kita lihat apa betul sih bentuknya seperti yang ada di gambar tadi. Gitu ya. Kemudian nanti jika belum jelas, maka akan dilakukan pewarnaan biar jelas. Apa yang diwarna? Preparatnya. Berarti darahnya akan kita beri warna dengan menggunakan ugol mungkin ya. Kemudian alat bahannya yaitu
Yang pertama pipet pencampur 1 sampai 11 untuk eritrosit. Pipet pencampur atau toma ya. Toma pencampur 1 sampai 11 untuk leukosit. Pilih hitung dari toma atau double improvement Beur, mikroskop, dan countercon untuk menghitung, kemudian jarum Frankel untuk menusuk jari manis kita. Lalu ada lensing device bisa sebagai alat bantu untuk menusuk jari manis kita. Lalu ada bahannya, darah kapil manusia, larutan hayem. Larutan hayem ini berfungsi untuk melisiskan leukosit. Larutan hayem fungsinya untuk melisiskan leukosit sehingga eritrosit dapat diamati. Saya ulangi, larutan hayem berfungsi untuk melisiskan atau menghilangkan leukosit sehingga eritrositnya dapat diamati. Yang ketiga adalah larutan tub, fungsinya untuk melisiskan atau menghilangkan eritrosit agar leukositnya terlihat. Saya ulangi lagi, larutan tub fungsinya untuk melisiskan atau menghilangkan eritrosit agar leukositnya terlihat jelas. Yang keempat, tisu, kemudian daal, alkohol 75% atau 90% bisa. Itu ya alat dan bahan yang kita gunakan pada kegiatan praktikum kali ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kita akan melanjutkan ke penghitungan jumlah eritrosit. Nah, pada penghitungan jumlah eritrosit ini nanti akan ada video tersendiri ya, akan dijelaskan lebih detail dan silakan disimak dengan baik-baik. Oke, kita lanjut ke penghitungan jumlah eritrosit ya, silakan disimak.